Mungkin saya akan keluar sebentar, kemudian nanti saya akan masuk lagi kalau ada kesempatan. Eh, Baru saja tadi kita diminta untuk berkoordinasi, sedang ada Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang hadir di Kota Sukabumi, berdiskusi tentang ya kesiapan KPPS, kemudian karena sebagaimana kita ketahui bersama sempat ada dalam proses pendaftaran rekan-rekan yang tercatat dalam sipol dan lain sebagainya. Kebetulan Perbawaslunya baru turun 3 hari yang lalu nih, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, ini yang perlu juga saya pastikan sebagai lagi-lagi sebagai bentuk konkret upaya kami untuk memastikan bahwa teman-teman dapat bekerja dengan nyaman, fokus pada tugas pokok dan tanggung jawabnya di tempat pemungutan suara. Sejauh ini mungkin perlu saya laporkan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi berikut jajarannya baru sebatas klarifikasi dan pengecekan data awal dari kita. Sejauh ini juga rekan-rekan di divisi Sosparmas dan SDM KPU Kota Sukabumi, saya yakin rekan-rekan juga mengetahui karena sedang dilakukan proses verifikasi kembali untuk dokumen-dokumen yang kita butuhkan terkait rekan-rekan KPPS yang dulu terdeteksi dalam sipol sebagai tercatut sebagai anggota peserta tertentu. Saya kira sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Ini inisiatif yang sangat luar biasa. Ini mencerminkan bahwa kita tengah berupaya secara total, secara penuh hati, bahwa bahkan sampai waktu yang sudah sangat dekat ini, teman-teman di PPK, Cikole, kemudian seluruh PPS Kecamatan Cikole ini masih terus menemukan cara bersilaturahmi, membangun sinergi, membangun semestri, agar nanti betul-betul kita semua siap di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua. Saya yakin pembicara yang hari ini diundang juga akan menambah hasanah pengetahuan kita semua. Mari tidak sungkan-sungkan kita nanti menimba ilmu dari semua pembicara yang hadir pada malam hari ini. Mohon berkenan juga nanti pendiskusiannya mungkin dapat kita rekam atau dapat kita buat notulensinya. Setidaknya dapat menjadi pengingat bagi masing-masing kita. Boleh lihat zoomnya sambil pegang pulpen dan buku catatan agar tatkala ada hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek yang masih dipertanyakan, diragukan, itu dapat langsung ditemukan jawabannya dalam diskusi kali ini. Saya kira itu izin kepada semua peserta webinar pada malam hari ini, kepada Bapak Ketua dan anggota PPK, rekan-rekan di PPS, pada pembicara yang pada malam hari ini telah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih. Izin saya akan melanjutkan dulu koordinasi dengan rekan-rekan Bawaslu. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat sehingga nanti saya akan bergabung kembali di webinar ini. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak yang disampaikan, yang intinya dari apa yang saya catat mungkin fokus terhadap administrasi kegiatan jadi KPPS, terus kejadian khusus terkait dan sipol silon yang masuk anggota KPPS mungkin ya Pak Ketua yang akan terus diproses. Tapi kan ada sebagian yang kita sudah jaring dan itu betul-betul KPPS yang memang tidak tahu menau dan terhadap partai dan pemberkasan secara administrasi yang dilaksanakan kemarin sebelum
lantiknya KPPS TPS berapa sudah ini? kita laksanakan di Kecamatan Cikole. Terus mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nanti ke depan nanti kita lanjutkan. Mungkin Pak Ketua posisinya maaf mengganggu Pak Ketua, jadi Oh dadakan Pak Ketua. enggak. Yang Saya adakannya karena tapi jangan keluar ya. Ini bukan saya diganggu sama webinar nih. iya Bawaslu lagi siap. ngeganggu kita. Enggak bercanda ya. Mereka juga melakukan tugas pengawasan dengan baik. Karena Makanya banyak kita dari komitmennya teman, sinergi terus. iya, karena Saya kira banyak begitu ya. Izin ya, siap Ketua, siap. rekan-rekan host yang bertugas pada malam hari ini tetap semangat, sehat, jangan lupa cukup istirahat, cukup makan, karena pada akhirnya optimalitas dari performa dan stamina kita serta kesehatan kita juga akan menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan akan sebaik apa nanti kita melakukan tugas dan tanggung jawab. Izin saya koordinasi lagi dengan rekan-rekan Bawaslu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwa, Sebelum izin. ke sesi pertanyaan, mungkin kita lanjut dulu ke pemateri dari Pak Agung Baswara yang luar biasa sampai 2023 pemilunya berarti 2013, 2014, 2018 Pilkada, 2019 pemilu 2019 ya yang ikut serta yang luar biasa menyukseskan di Kota Sukabumi. Mungkin apa yang akan disampaikan mari kita dengarkan dari Pak Agung Lugaswara. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Agung, dipersilakan. Baik, terdengar ya? Terdengar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati tadi Ketua KPU Kota Sukabumi, Kang Imam, kemudian Ketua PPK Cikole, Kang Asep, saya Budin, sahabat saya. Kemudian sahabat saya juga Kang Garniwa, teman-teman dari PPS Kecamatan Cikole, teman-teman KPPS Kecamatan Cikole. Kang Iwa, waktu saya berapa lama? Waktunya dikasih 20 menit ya Pak. Waduh, 20 menit. Membahas pemungutan penghitungan suara, luar biasa. Sambil Membahas nanti pemungutan pertanyaan penghitungan suara Pak. itu nggak cukup 20 menit, kan 1 jam aja nggak cukup. Sambil nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman yang luar biasa. Baik, Yang siap. masalah-masalah di lapangan yang mungkin akan terjadi, antisipasinya nanti seperti apa. Mungkin ada masukan dari Pak Agung juga untuk ke depan. Ya. Baik, teman-teman semua, saran saya, kemudian masukan saya buat teman-teman KPPS ya. Begitu juga teman-teman PPS dan teman-teman PPK dan juga mungkin teman-teman KPU. Setidaknya ketika menghadapi proses pemungutan dan penghitungan suara dan kemudian berhadapan dengan masalah yang muncul pada proses pemungutan penghitungan suara, setidaknya teman-teman harus punya modal satu ketenangan, dua kemudian kemampuan dan daya analisis yang cukup tinggi untuk mencari ini permasalahannya awalnya dari mana. Itu dulu kuncinya. Yang ketiga adalah kekuatan dari basis regulasi. Jadi teman-teman harus bisa memahami basis regulasi terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara. Itu dulu. Nah, kemudian teman-teman juga harus sadar, ini teman-teman harus sadar. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu ibaratnya itu pintu air. Pintu air. Jadi seluruh tahapan ya, dari tahapan kemudian pertama pemilu, misalnya contoh pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan penetapan partai politik peserta pemilu, kemudian tahapan rekrutmen badan ad hoc dan lain sebagainya, ada 11 tahapan kurang lebih, itu kemudian puncaknya ada di pemungutan dan penghitungan suara. Itu dulu kuncinya. Sehingga setiap permasalahan yang muncul di tahapan-tahapan sebelumnya yang tidak terselesaikan, pasti akan muncul di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Jadi, kalau ada masalah di pemungutan penghitungan suara, ada tidak? Insya Allah ada. Yakin itu. Pasti ada. Cuma permasalahannya adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut. Itu dulu yang pertama. Baik. Teman-teman semua, saya katakan proses kemudian kita dalam membahas pemungutan dan penghitungan suara itu tidak kemudian semudah kemudian kita berbicara seperti ini.
Saya lebih baik kita ketemu, kemudian kita praktek langsung, kemudian kita simulasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul bisa kita selesaikan, dan kemudian kita selesaikan dan kita diskusikan bersama. Tapi setidaknya ada 3 permasalahan utama yang kemudian berimplikasi atau berakibat kemudian proses nanti di TPS atau di KPPS bisa berlarut-larut dan panjang. Yang pertama adalah SOP yang kemudian tidak dipatuhi oleh teman-teman KPPS. Teman-teman KPPS, teman-teman PPS, dan teman-teman PPK harus kemudian memahami pemungutan dan penghitungan suara itu bukanlah kegiatan yang terpisah. Itu dulu kuncinya. Bukan kegiatan yang terpisah. Pemungutan suara terpisah, penghitungan suara terpisah. Tidak. Kesuksesan penghitungan suara itu awalnya dari proses pemungutan suara. Kalau pemungutan suaranya berjalan dengan lancar, dengan smooth, sesuai dengan SOP-nya, semuanya dijalankan dengan tepat, maka proses penghitungan suaranya dipastikan akan lancar. Contoh, ini sederhana. Contoh, ada pemilih datang. Pemilih datang, dia disambut oleh KPPS nomor 4 dan nomor 5. Ya kan? Disambut di KPPS nomor 4 dan nomor 5. Dia menulis daftar hadir di KPPS nomor 4 dan nomor 5. Kemudian setelah menulis daftar hadir di KPPS 4 dan nomor 5, kemudian oleh KPPS nomor 4 dan nomor 5, di salinan DPT yang dipegang oleh mereka ditandai bahwa pemilih ini sudah hadir. Bisa dicoret pakai stabilo, dibedakan warnanya antara laki-laki dan perempuan. Misal. Tidak lama kemudian setelah dari situ, pemberitahuannya diberikan kepada KPPS nomor 4 dan nomor 5. Disampaikanlah kemudian nomor urut antrian. Nah, si pemberitahuan dikasihkan oleh KPPS nomor 4 atau nomor 5 kepada ketua KPPS, itu KPPS 1, 2, dan 3. Duduklah kemudian si pemilih ini di ruang tunggu. Dan dia menunggu. Kemudian karena satu dan lain hal, karena ada kepentingan atau hal-hal yang lain, akhirnya si pemilih ini kemudian tidak menunggu sampai kemudian bagiannya untuk melakukan pencoblosan di bilik suara. Keluarlah dia melalui pintu masuk. Keluar dia melalui pintu masuk. Pada saat penghitungan suara, kemudian kita rekap kemudian C hasil dan menjadi C hasil salinan, yakin itu gejolak. Kenapa saya katakan yakin? Di kotak suara, di surat suara yang digunakan, misalnya contoh ada 241. Tapi di daftar hadir dan model C ada 242. Berarti ada satu pemilih. Atau ada satu surat suara yang kemudian hilang di sana. KPPS kalau kemudian tidak peduli dengan hal seperti ini, bingung. Ini surat suara kemana larinya satu lagi? Dan proses berpikirnya itu pasti akan lama. Mencari permasalahannya akan lama. Sehingga kemudian, kalau ini berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, misalnya, pemilih masuk lewat pintu masuk, dipastikan harus keluar lewat pintu keluar, dan dia harus mencoblos terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ada pemilih, sudah masuk lewat pintu masuk, keluar lagi lewat pintu masuk. Nggak bisa. Kenapa? Agar KPPS tahu. Kalaupun ada yang keluar belum mencoblos, KPPS bisa tahu, bisa ditanya nanti. Bapak sudah mencoblos atau belum? Kalau dia keluarnya lewat pintu keluar. Kalau dia bilang belum, Bapak siapa namanya? Si Fulan. Coretlah dari daftar hadir. Atau kasih tanda dulu di daftar hadir. Siapa tahu dia kemudian tidak jadi menggunakan proses, menggunakan hak pilihnya pada hari tersebut. Kenapa? Karena satu dan lain hal. Ini satu contoh bagaimana problematika bisa muncul pada saat hari H. Contoh lain, misalnya saksi kemudian selamat-selamatnya menyerahkan mandat sebelum waktu pemungutan suara dimulai. Itu ada di PKPU nomor 25 tahun 2023. Sebelum pemungutan dan penghitungan suara dimulai. Pertanyaan mendasarnya sekarang, berapa salinan DPT yang dipersiapkan oleh KPU pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara? Pak Iwa, ada bocoran? Pak Garniwa? Gimana, Pak? Berapa salinan DPT yang dipersiapkan oleh KPU di setiap TPS? 35 DPT, Pak. 35? DPT, salinan DPT. Jadi 35 rangkap? Iya, 35 rangkap. Nah, 35 rangkap. Itu salinan DPT 35 rangkap itu benar-benar harus dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak. Apa saja? 1, ditempel di TPS. 2, dipegang KPPS nomor 4. 3, dipegang KPPS nomor 1. Kemudian diberikan kepada TPS. Yang kelima itu diberikan kepada saksi peserta pemilu.
Yang dikhawatirkan adalah kalau salinan DPT-nya tidak cukup sehingga kemudian ada saksi partai politik yang kemudian atau saksi DPD yang kemudian tidak dapat salinan DPT. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh teman-teman. Atau pada saat setting, karena kita tahu lah problematika itu pasti muncul. Pada saat setting ternyata lupa proses settingnya tidak memasukkan salinan DPT. Seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman KPPS? Ya harus siap dengan berbagai macam problematika seperti itu. Belum nanti muncul lagi misalnya contoh pada saat dibuka kotak suara di awal kan harus dibuka dulu tuh per kotak suara setelah proses pengucapan sumpah dan janji dikeluarkan dan dikosongkan nyari aja surat suara presiden tak ada atau tidak ada. Kenapa? Karena surat suara presiden itu kecil. Tidak seperti surat suara DPR RI dan DPD yang kemudian dibungkus dalam amplop yang besar. Saking tipis ya surat suara presiden itu kecil. Jadi pasti akan kalau orang yang tidak pernah kemudian melihat surat suara presiden pasti akan kemudian terlewatkan lah. Kejadian ini terjadi di tahun 2019 sampai rame kan. Wah, surat suara presiden di salah satu TPS tidak ada, tidak muncul. Pada waktu saya ke sana ternyata ada. Nah, kan teman-teman KPPS juga harus mengetahui terkait dengan logistik atau alat kelengkapan TPS yang ada di TPS. Jadi harus ada siap list. Teman-teman PPS tolong disiapkan listnya nanti. Misalnya contoh, ada nggak pada saat kemudian dibuka kotak suara itu, C planonya ada nggak? Atau C hasil sekarang. Kemudian C hasil salinan ada atau tidak. Surat suara ada atau tidak. Itu diceklis satu persatu. Diceklis satu persatu. Dan itu diperiksa satu persatu. Kelengkapan itu diperiksa terlebih dahulu. Sebelum proses pemungutan suara dimulai. Kalau kemudian seluruh aspek ini dijalankan pada saat proses pemungutan suara, Bapak Ibu sekalian, maka proses penghitungan suara bisa berjalan dengan efektif dan teman-teman bisa selesai dengan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya itu berapa lama? Ini kan 20 menit, makanya langsung ke penghitungan suara. Coba kalau kita hitung sama-sama prosesnya. Ya, proses penghitungan suara. Pemilihan suara presiden itu dihitung kurang lebih selama 1 jam. Belum persiapan dan juga kemudian penulisan sertifikat. Taruhlah 1,5 jam. Kalau misalnya dibuka jam 13, taruhlah selesai jam 2:30, atau 1,5 jam. DPD bagaimana Pak? DPD calonnya banyak. Teknikalitas DPR RI bagaimana Pak? DPR RI calonnya lebih banyak dan teknikalitas penentuan suara sah dan tidak sahnya juga lebih rumit. Itu 2,5 jam. Dengan menulis sertifikat taruh 3 jam. Kalau jam 2:30 berarti 3:30, 4:30, 5:30, 6:30. Baru selesai itu DPR RI. Baru DPD lebih mudah daripada DPR RI. Taruh 2 jam. Berarti 5:30, 2,5 jam. 5:30, jam 6, jam 7, jam 8. Jam 8 DPD RI selesai. Itu dengan proses penulisan sertifikat. Lanjut ke DPRD provinsi. Taruh antara persiapan sampai penulisan karena teknikalitasnya rumit sama seperti kemudian DPR RI 3 jam. Jam 8, 9, 10, 11. Jam 11 Bapak Ibu baru menghitung apa? Menghitung DPRD kabupaten kota. Ini harus dipersiapkan mentalnya. Jam 11, 3 jam. 11, 12, 1, 2. Jam 2 Bapak Ibu baru selesai. Itu di KPPS sudah seperti itu semua. Kalau berjalan dengan efektif proses pemungutan suaranya, penghitungan suaranya berjalan dengan kemudian lancar, dengan jumlah pemilih 300, maka jam 2 malam Bapak Ibu baru bisa selesai. Ada nggak Pak tahun 2019 yang selesai misalnya jam 9 malam atau jam 10 malam? Ada, tapi jumlah pemilihnya pada waktu itu ada yang 125, ada yang cuma 150. Kalau sekarang rata-rata semuanya pemilihnya di atas 250. Jadi kesiapan fisik itu memang harus dipersiapkan di sini. Sampai jam 2 malam. Mulai melakukan proses. Bayangkan kalau kemudian terjadi problem yang terjadi misalnya karena kesalahan dalam prosedur pemungutan penghitungan suara. Contoh kasus KPPS nomor 6 yang tugasnya sebagai penjaga kotak tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang seharusnya menjaga kotaknya ditutup dulu, misalnya pakai tangan, kan seperti ini. Kotak ditutup pakai tangan. Coba dilihat warna apa. Oh, warna abu-abu, presiden, masukkan. Tutup lagi, kuning, oh masukkan. Kan gitu. Tapi ini tidak. Dia abai. Akhirnya ada pemilih yang memasukkan surat suara DPR RI warna kuning ke surat suara DPRD provinsi.
Dari ngopdut boxman-nya. Oh, kayak gimana ceritanya? Kalau sudah kasus seperti itu, sudahlah. Yakin dijamin selesai jam 6 pagi Pak besoknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau udah seperti itu, maka seluruh kemudian perilaku KPPS, ritme kerja KPPS pada proses pemungutan suara ini menentukan nanti berhasil atau tidaknya proses penghitungan suara. Sudah benar saja, kadang-kadang hari anu cilaka anu apes mah pasti ada. Contoh, ayah pemilih lu usil. Ini pemilihnya usil. Dikasih 5 surat suara sama KPPS karena dia pemilih dalam DPT. Pada saat coblos di bilik suara, surat suara DPRD kotanya dan DPRD provinsinya disumputkan, dibawa pulang. Ada kejadian kayak gitu? Ada. Ditemukan. Indikasinya apa? Saya menyelesaikan problematika di TPS di Kecamatan Cikole, TPS-nya itu di Kelurahan Selabatu, di TK Sejahtera tahun 2019. Kang Risman ada nggak? Kalau Kang Risman jadi saksinya pada waktu itu. Saya dari jam 11 malam bisa menyelesaikan baru jam setengah 5 subuh. Baru tuntas semua problematikanya. Karena diduga, bayangkan, ini surat suara beda-beda. Sampai dihitung ulang. Saya ikutan hitung ulang. KPPS sudah nyerah pada waktu itu. Udah pusing, udah mau bagaimana, udah pusing. Kita hitung ulang. Ini disinyalir dan yakin saya bahwa ada pemilih yang kemudian nyoblos dikasih 5 surat suara, tapi dia kemudian hanya mencoblos 2, yang 3-nya dibawa pulang. Duka badai dijadikan dilaminating, dijadikan oleh-oleh duka kumahata. Seperti itu. Tapi itu ada. Nah, ini perlu menjadi perhatian daripada KPPS. Jadi harus ada perhatian di sana. Bagaimana kemudian memastikan bahwa pemilih itu dapat 5 surat suara, dicoblos semuanya, dan semuanya masuk ke dalam kotak. Jangan sampai ada kemudian surat suara di sakuan dibawa pulang. Pasti akan memusingkan. Jadi kenang-kenangan. Kejadian ada. Kalau masalah-masalah seperti misalnya tali ya yang di C hasil atau C besar itu, tali misalnya kemudian tali yang tidak terhitung itu mudah untuk menyelesaikan. Tidak terlalu rumit. Tapi kalau kemudian sudah ada pemilih tadi yang ngantongin surat suara atau KPPS-nya lalai yang harusnya dikasih 1 surat suara malah dikasih 2 rangkap. DPR RI-nya harusnya dikasih 1 ke pemilih, malah dikasih 2 DPR RI-nya. Karena lalai misalnya ketua KPPS atau KPPS nomor 2 atau KPPS nomor 3-nya. Dibawa ke bilik suara, pemilihnya tidak jujur ketika dikasih 2 surat suara. Ya alhamdulillah rezeki dapat 2 surat suara, dua-duanya dicoblos. Masuk dua-duanya ke kotak suara. Wassalam sudah KPPS kalau sudah seperti itu kerjanya. Ini problematika yang mungkin muncul, bahkan bukan mungkin lagi, ini sudah terjadi dan kejadian. Kalau kemudian kita tidak antisipasi dari awal, tidak berjalan proses pemungutan suaranya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU dan peraturan yang berlaku, maka ini imbasnya nanti pada proses penghitungan suara. Yakin-yakinnya. Itu problematikanya akan lebih banyak lagi. Masalahnya pasti akan lebih banyak lagi. Itu baru problematika teknikal. Belum lagi kalau KPPS-nya malas, bintek. Saya sebutkan lah, nggak apa-apa kalau ada KPPS-nya di sini juga biar jadi bahan lecutan. Nangleng ada nggak? Nggak ada ya, ini mah Cikole soalnya. Berarti aman. Berarti aman. Ketua Asep sendiri. Berarti aman. Ketua Asep sendiri. Nangleng itu TPS di belakang KPU itu selesainya jam 12 siang keesokan harinya, Pak. Kenapa? Dia nggak pernah sinkron menghitung surat suara DPR RI, provinsi, dan kota. Kenapa? Karena gini, ketika dicoblos parpol dan dicoblos caleg, maka parpolnya dihitung, calegnya juga dihitung. Dia nggak ikut bintek, dia juga tidak mengerti filosofis pemilu. Kan itu kuncinya. Nah, Bapak Ibu biar mengerti, 1 surat suara itu nilainya hanya 1, Pak Bu. Baik itu sah ataupun tidak sah. Nilainya hanya 1 yang keluar dari surat suara. Tidak mungkin nilainya 2. Parpol dihitung, caleg dihitung, itu nilainya 2. Ya. Jadi 1 surat suara itu nilainya 1. Karena filosofis pemilu itu sederhana sebenarnya. Filosofis pemilu itu ada yang namanya opofob.
One person, P-nya itu person. One vote, V. One value. Satu orang nyoblos satu kali dan nilainya hanya ada satu. Itu adalah filosofis pemilu yang digunakan di seluruh dunia. Jadi satu orang nyoblosnya satu kali, nilainya cuma satu. Jadi surat suara itu nilainya pasti satu, tidak mungkin dua. Itu aja diingat. Kalau teman-teman sudah ingat dengan kemudian filosofis itu, ketika kemudian teman-teman menemukan coblosan dalam DPR RI itu banyak coblosannya, tetap nilainya hanya ada satu. Tidak mungkin jadi 2, 3, 4, 5, 6. Tetap harus satu. Makanya ketika kemudian dalam kolom surat suara presiden dicoblos sebanyak-banyaknya di kolom tersebut, tetap sahnya satu suara untuk calon yang dicoblos tersebut walaupun coblosannya banyak. Kan asa enak dapat suara lamun dicoblos 5 kali berarti surat-suaranya dihitung 5 kali. Wah, itu kan ngeri. Makanya satu surat suara itu nilainya satu. Jadi teman-teman nggak usah belajar lagi kemudian bagaimana caranya menentukan suara sah dan tidak sah. Tinggal dilihat saja. Apakah sah atau tidak sah, nilainya tetap satu. Tidak sah nilainya satu, sah nilainya satu. Itu dulu filosofis yang dipelajari, baru kemudian belajar terkait dengan variannya. Belajar variannya itu lebih mudah kalau filosofisnya memang sudah dipelajari. Coba coblos partai, coblos caleg, sah menjadi suara caleg, satu nilainya. Dalam satu kolom partai yang sama dicoblos calegnya 2, caleg nomor urut 2 dan caleg nomor urut 4 dicoblos. Suaranya sah menjadi milik partai politik, tetap satu. Misalnya. Jadi kalau sudah mengetahui bahwa nilai surat suara itu adalah satu nilainya, teman-teman tidak akan pusing lagi nanti menentukan mana suara yang sah dan mana yang tidak sah. Hal-hal ini yang kemudian buat teman-teman semua penting kemudian dipelajari dan terus kemudian menimba ilmu kepada teman-teman PPK, kepada teman-teman PPS, dan kepada teman-teman KPU. Kemudian teman-teman juga bekerja sebagai satu tim. Tidak bisa kemudian bekerja sebagai sebuah personal. Dan tim yang satu itu menopang kemudian kerja tim yang lain. Satu saja kemudian lemah, maka ada potensi bermasalah. Seperti itu. Yang jaga tinta kalau lemah, ya potensi bermasalah. Masalahnya apa? Bisa jadi nanti pemilihnya 2 kali mencoblos. Kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena dia tidak mencelupkan jarinya ke dalam tinta. Pemilih 2 kali mencoblos. Yang terjadi Jadi balik apa? lagi ya. Iya, pemungutan suara ulang. Wajib diulang pemungutan suaranya di waktu kemudian di waktu nanti, waktu berikutnya. Terbukti ada pemilih 2 kali mencoblos TPS tersebut, pasti pemungutan suara ulang. Semuanya kemudian memiliki peran yang memang peran tersebut kemudian tidak sama pentingnya. Yang kalau kemudian peran tersebut diabaikan, potensinya TPS tersebut akan bermasalah. Kan kita tidak ingin TPS kita bermasalah. Seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal. Ini usulan dari saya, dan mudah-mudahan bisa menjadi, ya saya bukan pengambil ranah kebijakan lah di sini, tetapi ini usulan saja. Kan yang capek itu sebenarnya untuk ketua KPPS itu adalah menandatangani surat suara. Betul atau tidak? Menandatangani surat suara. Dan tanda tangannya harus basah. Maka bisa disiasati. Siasatinya dengan cara seperti apa? Kan di dalam surat suara itu, ketika dilipat, itu ada kecamatan titik. Harus ditulis tuh Cikole. Kelurahan Gunung Parang. TPS 2. Nama ketua KPPS si Fulan. Di bawahnya baru ada tanda tangan. Dan harus terisi lengkap. Kalau tidak ada tanda tangannya, maka surat suaranya menjadi tidak sah. Nah, persiapkan oleh teman-teman. Besok bikin stempel yang sudah ada nama kecamatannya, kelurahannya, TPS-nya, dan nama ketua KPPS-nya. Jadi nanti ketua KPPS kantun nawis, kantun tanda tangan. Tidak harus menulis kembali. Alhamdulillah di Kecamatan Cikole semua pakai cap, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, ya berarti apa ibaratnya budaya kita dari tahun 2014 masih digunakan ya? Iya. 2014 masih digunakan ya, biar kemudian petugas KPPS tidak capek.
Nah, Malah berarti regulasinya disampaikan apa? siap. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Terakhir dari saya, Mang Iwa, bisa dibuka kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, biar teman-teman KPPS memahami dan mengetahui beberapa problematika yang mungkin muncul di lapangan dan bagaimana mempersiapkannya. Jadi harus ada komunikasi. Yang pasal berapa, Pak? 506. Oke, siap. Ini sampai pasal 317, Bang Iwa. Berarti di yang satunya lagi. Iya, iya. Ini udah yang kedua, Oke, Pak. clear. Oh, udah disatuin. 506 atas. Oke. Baik. Teman-teman KPPS, semua di pasal 506 ini, teman-teman semuanya bisa baca dan harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Yang jadi problematika kita bersama sekarang adalah C hasil salinan itu hanya satu dan itu masuk ke dalam kotak. Sementara di pasal 506, ini bunyinya seperti ini. Silakan dibaca sendiri. Di situ ada disampaikan yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar. Kalau berbicara eksemplar, berarti ini hard copy. Dalam bentuk lembaran kertas. Bukan dalam bentuk digital. Kepada siapa? Kepada peserta pemilu, berarti saksi partai politik, saksi presiden, dan saksi DPD. Kepada PTPS, kepada PPS, kepada PPK melalui PPS. Maka ini dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, saya menyampaikan ini di Bintek PTPS tadi, dan juga ke teman-teman Panwascam, saya juga sudah sampaikan tadi. Saya kebetulan mengisi kemudian pembekalan saksi di salah satu partai politik, ketemu dengan komisioner Bawaslu, saya sampaikan pasal ini. Ini jadi perhatian kita bersama. Harus dicarikan solusinya. Teman-teman KPPS harus ngobrol dengan PTPS, teman-teman PPS harus ngobrol dengan PKD, teman-teman PPK harus ngobrol kemudian dengan Panwascamnya, teman-teman KPU harus ngobrol dengan Bawaslu-nya. Kenapa? Karena C hasil itu cuma satu dan itu masuk dalam kotak. Bagaimana proses penggandaan kepada saksi ketika dia meminta satu eksemplar atau satu hard copy dari kemudian C hasil atau berita acara pemungutan dan penghitungan suara. Ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena tidak boleh kemudian berita acara juga keluar TPS untuk difotokopi, itu nggak bisa. Nah, ini harus benar-benar harus dicarikan solusinya, solusi bersama lah untuk menyelamatkan semuanya. Nah, kemarin saya pribadi sebenarnya memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan bisa diterima. Artinya apa? Artinya kemudian banyak hal-hal yang memang kemudian berpotensi menimbulkan masalah. Nah, masalah yang cukup besar itu ada di pasal 506 ini kalau menurut saya. Kalau teman-teman misalnya selesai jam 12 siang, itu masalah ya Pak, masalah. Cuma masalah itu bisa tuntas. Tapi kalau sampai yang 506 ini yang kena kepada teman-teman, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi jangan mundur ya. Jangan mundur, karena ini pasti akan ada solusinya. Akan ada solusi. Mudah-mudahan ada solusi. Dan saya yakin pasti ada solusi. Masih ada waktu 3 hari ke depan untuk kita bersama-sama memikirkan terkait dengan permasalahan ini dan solusinya akan seperti apa. Seperti itu. Mudah-mudahan solusi ini komprehensif sehingga kemudian KPPS bisa bekerja dengan tepat. Seperti itu. Ya. Jadi posisinya ini kalau kita berbicara ini itu satu eksemplar. Gitu kan. Ke bawah lagi Bang Iwa pasalnya. Terus sebentar pelan-pelan 509 kalau nggak salah. Nah, 508. 508. Atas 508. Top cukup. Ini PPS. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ditempel oleh PPS dari TPS.
Sementara C hasilnya ada di dalam kotak karena satu eksemplar. Maka harus dipikirkan matang terkait masalah-masalah seperti ini. Ini masalah problematika yang akan muncul. Kalau masalah-masalah yang lain yang terkait dengan administratif, itu bisa tuntas. Itu bisa tuntas. Tapi problematika yang paling berbahaya itu kan kalau sudah ada kemudian ketentuan pidananya. Misal contoh yang administratif itu, misalnya contoh, ada DPTB harusnya dikasih 3 surat suara, malah dikasih 5 oleh KPPS. Pelanggaran administrasi, ya. Sanksinya hanya teguran, tidak ada PSU di sana. Cari kemudian dalam undang-undang manapun, pasal berapapun, ketentuan terkait dengan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa apabila KPPS salah memberikan surat suara kepada pemilih DPTB, misalnya yang harusnya 2 menjadi 5, atau harusnya 1 jadi 4, misalnya, pemungutan suara harus diulang. Tidak ada. Itu administratif. Gitu. Nah, jadi masalah kalau administrasi jalan aja terus. Itu administrasi. Pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS itu bisa dituntaskan. Mudah. Tapi permasalahan-permasalahan yang menyangkut hajat hidup, kemudian masa depan dari KPPS, ini yang harus kemudian dipikirkan oleh kita bersama. Contoh, kalau masalah cuaca, misalnya, sekarang musim hujan, ada angin, TPS-nya rubuh, misalnya. Maka ada pemilu susulan. Namanya pemungutan dan penghitungan suara susulan atau pemilu susulan. Itu bukan problem itu. Bukan masalah kalau yang seperti itu. Masalah itu yang seperti ini. Masalah-masalah yang kemudian menyangkut masa depan orang lain. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan bersama oleh kita. Sementara fakta yang muncul, betul ya Pak Iwa ya, Pak Garnima, Pak Asep, bahwa C1 hasil salinan itu hanya ada 1, betul? Satu ya. Dan itu masuk dalam kotak kan? Masuk dalam kotak. Boleh Pak dipoto? Hei, di pasal 506-nya jelas eksemplar, bukan digital. Dan tidak punya dasar badan basis regulasi untuk membahas masalah digitalisasi terkait dengan salinan C hasil. Gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dan mudah-mudahan ada titik temu. Katanya sih mau dikasih kemudian pinjaman scanner dan printer di masing-masing PPS. Katanya, mudah-mudahan itu terlaksana. Kalau itu terlaksana, ya alhamdulillah. Berarti teman-teman nanti tinggal nulis satu, tinggal kemudian difotokopi. Seperti itu lebih mudah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini, tolong sekali teman-teman PPK dan PPS, tolong dikaji, tolong dipahami betul, kemudian konsultasikan dengan KPU, solusinya harus seperti apa ketika terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu di lapangan. Terakhir dari saya, mudah-mudahan pelaksanaan pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan sukses, lancar, dan tanpa ekses, bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang kemudian yang benar-benar diharapkan dan bisa dibanggakan oleh masyarakatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Iwa. Kita buka sesi tanya-jawab terkait berbagai macam problematika. Punten kalau untuk ngisi C hasil ya, sertifikat, itu mah saya harus langsung ketemu di darat. Ya, nggak bisa kemudian lewat Zoom. Siap. Ya, harus nggak bisa ketemu dari Zoom. Tapi rumusnya udah tahu kan ya, teman-teman KPPS ya, rumusnya. Pemilih yang hadir harus sama dengan jumlah suara yang digunakan dan harus sama dengan suara sah dan tidak sah. Nah, itu kan 3 itu aja kuncinya. Kalau semuanya 3-3-nya sudah sama, aman, gitu kan. Betul. Nah, makanya kemudian ini terus harus di-drill terus Kang Iwa terkait dengan pengisian C hasil ya, dan juga kemudian ritme kerja di KPPS seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan Pak Agung dari membaca dari awal kegiatan pemungutan suara sampai perhitungan sudah jelas untuk insya Allah untuk PPS di seluruh kecamatan Cipole dari yang pertama mungkin pemungutan suara ya Pak. Ya. Pemungutan suara yang dilaksanakan atau yang dibiptekan oleh teman-teman PPS itu petugas sudah jelas istilahnya yang tadi yang urgent mungkin saat memberikan surat suara. Mungkin petugas 2 dan petugas nomor 3 dibagi 2, petugas nomor 2 itu jadi
memegang surat suara presiden dan DPD. Jadi supaya tidak keliru saat memberikan kepada ketua, dan petugas nomor 3 itu memegang surat suara DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota. Jadi saat diberikan kepada ketua ini samping 2, samping lagi 3, jadi sudah 5 saat pemilih diberikan. Jadi ada kontrolnya di situ, mungkin di situ. Terus dari apa yang tadi dilanjut, yang utama yang saya perhatikan masalah petugas nomor 7 mungkin ya. Itu insya Allah kita sudah sampaikan juga, PPS insya Allah sudah sampaikan bahwa teman-teman PPS menyampaikan bahwa petugas KPPS ini jangan ada di belakang kotak surat suara. Jadi ada di depan kotak surat suara untuk KPPS nomor 6 ya Pak Iwa ya, bukan nomor 3 ya. nomor 6 ya, nomor 6 supaya apa yang dimasukkan oleh pemilih ini sudah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan regulasi. Terus mungkin dari membacakan masuk ke perhitungan surat suara, cara membacakan mungkin yang sering keliru ya, cara membacakan yang sering keliru. Jadi kemarin kita sudah sampaikan juga kepada PPS disampaikan kepada KPPS membacakan surat suara sah. Di saat Presiden 3 C hasil, itu 3 lembar C hasil, Ketua KPPS membacakan jangan dulu sah, berarti untuk Presiden mah sudah jelas ya, sah nomor sekian, sah nomor sekian gitu. Itu sudah jelas. Untuk DPR RI mungkin yang sedikit 20 lembar C hasil. Nah, sebelum dibacakan untuk diinformasikan kembali juga supaya diingat oleh teman-teman cara membacakan C hasil untuk DPR RI, DPD maupun sampai ke bawah, sampai DPRD kota. Jadi sebelum mesahkan kan 20 lembar itu dibagi 4. Dibagi 4, jadi tiap lembaran itu ada 5 lembar. Dan menggunakan stick notes gitu ya, sudah diinformasikan menggunakan stick note di saat menyampaikan sahnya. Jadi bacakan dulu partainya, partai anggur sah untuk partai. Jadi sudah jelas gitu ya, tulisan, nanti teman-teman yang menulisnya juga tidak akan bingung. Dan saat membacakan partai anggur, dia memilih dulu partai anggurnya. Itu insya Allah lah teman-teman, untuk teknis sudah disampaikan oleh PPS-nya. Terus kalaupun caleg partai jeruk, pasti sudah jelas ke partai jeruk nanti penulisannya, dan partai jeruk sah untuk caleg nomor 4 misalnya. Jadi sudah fokus langsung ke itu. Untuk teknis coblosan dan sebagainya mungkin sudah disampaikan. Terus yang untuk yang saya tanyakan mungkin ya Pak, dari undang-undang terus jatuh kepada PKPU nomor 25 dan KPT itu bisa menggunakan alat bantu untuk penggandaan gitu ya. Penggandaan di sini bisa berbentuk printer atau jenis lainnya untuk menggandakan C hasil salinan untuk diberikan hard copy-nya kepada pemilih. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah dari hard copy atau yang diperbanyak ini dari aturan, mungkin ya banyak teman-teman yang menanyakan apakah bisa tanda tangannya ditanda tangan dulu baru difotokopi, mungkin jadi lebih mempermudah untuk kegiatan itu. Itu mungkin dari apa yang 3 poin tadi, perhitungan, pemungutan, perhitungan, dan penulisan di dalam hasil. Ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand untuk teman-teman KPPS. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Ketua PPK Saya, Cirebon. Kang Iwa, saya jawab dulu ya terkait Ya, dengan fotokopi tanda tangan ya. ya, Ya, saya jawab dulu. Yang pertama, eh, dalam praktek hukum administrasi negara, yang sah itu adalah tanda tangan basah, bukan tanda tangan hasil fotokopi. Nah, tanda tangan hasil fotokopi ataupun tanda tangan hasil scan itu berbeda dengan tanda tangan digital. Kalau tanda tangan digital berarti harus didaftarkan dulu
ke Kemenkominfo yang mengampu dan yang kemudian mengampu dan melis dan memiliki bank data terkait dengan tanda tangan digital. Kan kita selama ini tidak punya bank data itu dan tidak punya akses ke arah sana, betul tidak? Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau punya kakak kan tanda tangannya menggunakan barcode ya, yang baru kan, betul tidak? Iya. Iya. Nah, itu sudah didaftarkan di Kemenkominfo terkait dengan tanda tangan digital tersebut. Nah, KPPS, kalau memang masalah keabsahan terkait dengan berita acara yang dikeluarkan, yang absah secara dan legal secara formal itu yang ditandatangan basah oleh KPPS. Tandatangan basah oleh KPPS. Jadi ini saran dari saya ya, karena yang mengambil kebijakan kan nanti oleh KPU. Ini saran dari saya saja berdasarkan aturan terkait dengan hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Fotokopi dulu, baru kemudian ditandatangan. Seperti itu. Ya, memang agak sedikit capek, tapi ya itu sudah menjadi konsekuensi kita dalam kemudian menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena KPPS itu kan bagian daripada proses pengadministrasian berita acara terkait dengan praktek-praktek administrasi negara. Kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu supaya satu-satu yang mau menanyakan dari teman-teman KPPS tentang kegiatan nanti putung surat pemungutan dan perhitungan surat suara. Mungkin dari Pak Ketua. Oh, dipijit itunya yang bawahnya. Ya, saya dari TPS 001 Cisarua, Pak Iwa. Mangga silakan. Mengenai tanda tangan ya, kemarin usulan dari PPS itu boleh kita mempergunakan PNG dalam file PNG gitu. Jadi itu tadi kan menurut dari Pak Komisaris itu tidak boleh ya untuk tanda tangan elektronik itu harus barcode gitu. Jadi sementara untuk Cisarua gimana gitu? Apakah boleh dengan kita scan tanda tangan kita lalu ditempel begitu atau tanda tangan langsung aja tinta basah begitu? Itu aja mungkin Pak untuk keabsahannya tanda tangan ya, karena kemarin itu begitu. Ya. Ya, TPS 1 itu mungkin Pak, mohon maaf. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi di raise hand di aplikasi ininya. Diki, ada yang mau ditanyakan? Lanjut Pak, lanjut. Iya, Pak Ketua. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Amin tadi terkait dengan tanda tangan pada hasil salinan ya. Karena memang mungkin di dalam regulasi terakhir di KPP 66 itu disampaikan bahwa ada 3 poin itu. Jadi poin yang pertama memang C hasil setelah dipastikan hasil salinan yang sudah dipastikan pengisiannya betul disamakan dengan pengisian C hasil salinan yang memang sudah disahkan oleh Ketua KPPS berdasarkan hasil yang sudah sesuai dengan C hasil. Tandaan di dalam regulasinya. Jadi memang betul saya sepakat sekali dengan Pak Agung bahwa ini digandakan dulu baru ditandatangan oleh Ketua KPPS dan anggota KPPS-nya. Jadi memang untuk keabsahan itu saya sangat sepakat.
Jadi kalau kita berbicara tadi barcode dan sebagainya, mungkin untuk KPPS ini prosesnya agak cukup lumayan gitu kan. Apalagi kita banyak hal yang harus kita lakukan. Contoh saja kemarin kita untuk masuk ke Siakba aja kita prosesnya cukup. Suaranya nggak ada, Pak. Tadi ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Agung Dugaswara tadi terkait dengan tanda tangan itu, ya, bahwa tanda tangan itu harus basah atau harus asli, gitu kan. Jadi walaupun memang di dalam regulasinya memang diperbolehkan untuk menggandakan, untuk memperbanyak sesuai dengan kebutuhannya, tapi tanda tangannya asli. Karena memang di dalam regulasi terakhir yang kita gunakan di KPT 66 memang itu sudah tersirat di dalamnya bahwa menandatangani yang memang sudah digandakan. Di sana ada regulasinya, walaupun memang saya bahasanya mungkin kita coba lihat di dalam regulasi tersebut bahwa teman-teman KPPS diperbolehkan untuk menggandakan menggunakan alat yang sudah disampaikan di dalam regulasinya berupa alat penggandaan ataupun printer. Nah, di sini ya di dalam regulasinya menandatangani formulir model C hasil salinan baik terhadap formulir model C hasil salinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berikut yang tadi itu angka 1. Nah, di sini maupun terhadap formulir model C hasil salinan hasil penggandaan. Nah, di sini. Jadi memang hasil penggandaan pun tetap ternyata harus ditandatangan, artinya yang digandakan sama teman-teman itu C hasil salinan yang memang sudah ditulis secara manual dan masih kosong untuk tanda tangan KPPS dan saksinya, baru kita penggandaan dulu baru ditanda tangan. Walaupun mungkin betul kata Pak Agung tadi, konsekuensinya adalah kita mungkin agak sedikit capek ya, capek karena mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada saksi-saksi parpol dan PTPS untuk menandatangani C hasil salinan yang sudah digandakan itu berdasarkan jumlah partai politik yang ada atau jumlah saksi partai politik yang ada minimal. Walaupun mungkin faktanya kita harus bisa menyediakan sebanyak kebutuhannya itu sebanyak partai politik yang ada. Karena faktanya nanti partai politik yang memang tidak menghadirkan saksi parpolnya ataupun tidak hadir saksi parpolnya, tetap mereka itu akan meminta, bahkan mungkin akan meminta kepada PPS atau bahkan mungkin kepada PPK gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa menyediakan itu. Itu saja barangkali tambahannya. Dan sekali lagi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Kayak clear ya, tadi dilihat di putusan 66 yang huruf J-nya, di situ jelas disebutkan ya di angka 3-nya bahwa KPPS menandatangani C hasil salinan maupun C hasil salinan hasil pengganda. Jadi bukan kemudian ditandatangani dulu baru digandakan, tapi digandakan dulu baru ditandatangani. Nah, memang pasti seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi terkait dengan nanti ketika ini dijadikan alat bukti dalam proses persidangan. Kalau hasil fotokopi alat bukti itu tidak bisa dijadikan proses alat bukti di persidangan. Nah, mungkin teman-teman KPPS ya wayahna berarti kalau agak sedikit capek ya teman-teman. Terus koreksi juga kepada teman-teman, saya bukan komisioner KPU. Ini harus jelas. Saya mantan komisioner KPU. Khawatir apa yang saya sampaikan semua menjadi kemudian ranahnya adalah ranah kebijakan. Tidak, ini kita diskusi saja di sini. Diskusi saja, kita bedah. Sambil ngobrol ya Pak. Ya, sambil ngobrol seperti itu. Ya. Siap, siap. Ini ada yang ditanyakan dari teman-teman yang masuk. Seberapa siap
persentase aplikasi Sirekap. Sirekap. Jadi sampai saat ini masih terus berkembang mungkin ya Sirekap. Jadi intinya itu sebuah alat bantu Sirekap tuh. Jadi intinya teman-teman fokus kepada kegiatan KPPS, pengisian hasil secara manual mungkin ya. Dan Sirekap itu sebagai alat bantu. Dan itu juga intinya mah harus dilaksanakan oleh teman-teman KPPS. Bisa yang teman-teman yang mau resen ataupun tulis pertanyaannya di chat. Kang Iwa, Ya, tolong dibuka yang halaman 83 ini coba. 83 PKPU. KPT 66. Oh, KPT 6 siap. Biar teman-teman juga baca semua yang saya sampaikan tadi. Yang huruf 3, yang angka 3. Yang ini bukan, Pak. Angka 3. Bukan. 83. Halaman 83. Halaman 83. Halaman 83, angka ketiga. Biar teman-teman mengetahui betul terkait cara, ini bukan koreksi. Koreksi teman-teman mungkin sudah ngerti lah. Terus ke bawah, 83 di paling bawah. Nah, ini dia. Nomor 3-nya. Baik, teman-teman bisa dibaca ya. Teman-teman KPPS bisa dibaca dalam keputusan 66 ini. Pengumuman dan penyampaian hasil penghitungan suara. Sorry. Ya, 83 ya. Nah, ini dia. Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS berupa formulir C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dan ditempel. Perhatikan. Dan ditempel di lingkungan TPS dan disampaikan kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan atau desa dan atau bentuk lainnya. Ketua KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk hard copy. Jadi tidak dalam bentuk digital. Ini penting ini. Ya, lanjut bawahnya. Jadi utamanya itu dalam bentuk hard copy terlebih dahulu. Dalam hal penghitungan suara dalam bentuk hard copy sebagaimana maksud tidak dapat dihasilkan oleh Ketua KPPS, menyampaikan kepada saksi dalam bentuk dokumen elektronik, baru kemudian dalam bentuk digital. Ketika itu tidak bisa, sudah mentok, hese, tapi utamanya tetap harus menggunakan hard copy. Itu yang paling utama. Ya. Kemudian bawahnya Pak Iwa. Terus ke bawah. Nah, lihat yang 4-nya. Silakan, yang 4, angka 4. Nah, silakan itu dibaca. Yang tadi hasilnya sama apa? Yang tadi ayatnya, pasalnya sudah kita baca sama-sama. Jadi tolong teman-teman KPPS benar-benar kemudian semuanya satu pemikiran lah. Satu pemikiran dengan satu pemikiran seluruhnya, terutama yang ada di Cikole, bagaimana kemudian caranya kita bisa menggandakan C hasil untuk jadi diberikan hard copy-nya kepada saksi dan kepada PTPS. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Ada lagi? Teman, bentar, saya lihat dulu satu-satu untuk chatnya. Untuk kopi salinan, hasil mau warna hitam, putih nggak masalah ya. Oh, jadi saat ngeprintnya itu apakah bisa berwarna atau hitam putih? Itu mungkin ya yang ditanyakannya. Tidak jadi masalah, yang penting tanda tangan basah. Tanda tangan asli. Mohon maaf, jadi untuk hasil salinan tidak boleh menggunakan tanda tangan hasil scan. Jadi kalau merujuk kepada ini secara administrasinya tidak boleh berarti ya. Sambil kita diskusi mungkin di sini teman-teman yang lain. Terus ada lagi kalau untuk sebelum pengucapan sumpah KPPS boleh memakai tanda pengenal nama yang disediakan di logistik atau sesudah sumpah pakai pengenal nama. Ya, pakai saja nggak apa-apa. Jadi langsung dipakai pada waktu itu ya. Boleh, mau dipakai dulu boleh, mau kemudian nanti dipakainya nanti juga boleh. Itu mah hal-hal kayak gitu jangan dibikin rumit lah. Ya, seperti itu. .
Terkait tanda tangan, sebaiknya dibakukan saja apa harus tanda tangan basah atau memang bisa di-copy. Jadi tanda tangan basah untuk ini. Kalau C hasil dipoto oleh saksi, bolehkah? Jika Boleh, Kang Iwa dijawab, boleh. boleh. Bagaimana jika saksi tidak hadir sampai perhitungan selesai, pulang duluan? Gimana, Pak? Ditulis di cek kejadian khusus lah. Iya, Ini teman-teman gini posisinya. Ini untuk membantu KPU ya. Untuk membantu KPU, manakala ada gugatan nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalnya saksi hadir jam 7 pagi misalnya, kemudian jam 10 pagi saksinya pamit izin, ditulis di cek kejadian khusus bahwa saksi izin pamit jam 10 pagi dan tidak datang kembali ke TPS sampai proses penghitungan suara selesai. Ketika nanti ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, C2 atau kejadian khusus ini, kalau dulu namanya C2, cek kejadian khusus bisa dijadikan basis dasar argumentasi bahwa saksi yang bersangkutan tidak hadir di TPS, maka kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi batal. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan. Jadi harus ditulis. Nggak jadi masalah, silahkan saja saksi keluar sebelum proses penghitungan suara selesai, tapi ditulis di cek kejadian khusus. Seperti itu. Betul, teman. Sampai yang di ordernya itu sudah sampai sekarang ini. Siapa yang? Nah, saya nggak lihat barangnya. Oh, Pak Ketua, siap Pak Ketua. Siap Pak Ketua. Ini kita lagi tanya jawab Pak Ketua. Mantap, Matur nuhun. Senior, Pak Agung Dugaswara. Salam Ketua. Salam hormat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penggandaan C hasil salinan, apakah harus sebanyak jumlah partai ditambah panwas, ataukah sesuai permintaan saksi dan panwas yang hadir? Jadi jangan begini, memberikan salinan C1 itu bukan berdasarkan permintaan, tapi itu kewajiban. Gitu loh, dilihat nanti saksi yang hadir tinggal berapa, kemudian PTPS-nya kan 1 tuh. Kalau saksi yang hadir tinggal 2 di akhir, maka kewajiban kita memberikan kepada 2 orang yang hadir itu. Gitu. Kalau yang hadirnya tinggal 2 gitu kan, karena nanti kan prosesnya diberikannya nanti gitu. Pada saat proses pemungutan penghitungan suara di TPS selesai gitu kan. Jadi bukan kemudian atas dasar permintaan, namun nggak minta kemudian dipasihan ke orang gitu ya. Tidak begitu juga. Jadi itu kewajiban KPPS itu memberikan itu. Ya, itu harus dimengerti itu kalau teman-teman KPPS itu kewajiban. Berikan kepada PTPS, berikan kepada saksi. Seperti itu. Tapi saksinya tentu saja saksi yang kemudian masih tersisa. Biasanya mah pada proses terakhir ya, udah sampai malam tuh ngitung, saksi itu udah hilang tuh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya udah, berarti bagikannya ke PTPS aja udah selesai. Kemudian nanti dikasihkan ke PPS buat ditempel di kelurahan misalnya. Kasihkan nanti ke PPK melalui PPS misalnya. Udah tutup tuh TPS. Kalau kemudian ada saksi yang hadir, saksi yang datang tiba-tiba ada, kan biasanya saksi itu datang minta C hasil nih. Kenapa? Karena honor saksi itu pasti ditukar dengan C hasil. Jadi dia belum dapat honor saksi kalau belum ditukar dengan C hasil. Dia datang ke TPS minta honor saksi. Arahkan ke PPS. Dan TPS-nya sudah tutup. Masa kemudian kita buka lagi kotak untuk ambil C hasil, kemudian kita gandakan lagi, kan nggak mungkin. Seperti itu. Atau kemudian kita cabut yang ditempel di TPS kemudian untuk digandakan. Jangan. Kan harus ditempel di TPS. Tadi kan di dalam keputusan 66 kan jelas ya, ditempel kan di TPS. Itu juga kan dalam perintah Undang-Undang nomor 7 kan 2017 itu ditempel di TPS. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman sudah tempel di TPS, KPPS tolong foto. Karena kalau tidak difoto, itu teman-teman tidak punya bukti bahwa teman-teman sudah menempel, sudah mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS teman-teman. Tempel foto. Karena teman-teman pulang ke rumah, hilang itu. Nggak usah nunggu 1 jam, 5 menit juga hilang. Karena pasti ada yang ngambil. Gitu. Tapi kalau teman-teman sudah punya fotonya, ketika ditanya nanti oleh Bawaslu, loh kok belum ditempel nih di TPS? Saya punya fotonya. Bahwa sudah saya tempel,
Kalau hilang, sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita. Seperti itu. Begitupun PPS. Ketika ditempel di kelurahan, foto. Kalau perlu videokan. PPS Cisarua sedang menempel salinan hasil di Kelurahan Cisarua dari seluruh TPS di wilayah Cisarua, misal. Gitu. Kang Diki, jeung Kang Ade, jeung Kang Diat, masuk kita ke dalam kelurahan. Bobo weh. Pagi-pagi ditinggal tos eueuh, hilang semua. Karena kenapa? Karena dicabut. Oleh siapa? Bisa jadi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dengan model C hasil, salinan. Seperti itu. Kalau kemudian dipermasalahkan oleh Bawaslu, kita sudah punya alat bukti bahwa kita memang menempel C hasil tersebut. Ya, teman-teman KPPS, tolong menjadi perhatian bersama. Ya, kalau memang iya, kalau harus difoto lah, itu jadi alat bukti kita bahwa kita sudah menempelkan salinan. Kalau dibaca di keputusan 66 kan jelas harus ditempel. Di nomor 4-nya saya nggak berani bacakan, teman-teman sudah baca sendiri konsekuensinya ketika tidak mengumumkan dan menempel itu seperti apa. Ya betul Pak, itu terjadi di dulu 2019 di Cisarua. Saya ada di depannya karena banyak tamu, banyak orang, banyak saksi. C hasil ya kalau dulu C1 ya. C hasil itu kita tempel semuanya di TPS. Padahal di depan kita gitu kita lihat hilang Pak. C hasilnya hilang sampai depan kita nggak ada. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Terkait saksi, tadi kata Pak Agung, saksi itu datang memberikan surat mandat sebelum pemungutan suara dilakukan. Yang jadi pertanyaannya, jika saksi datang atau memberikan surat mandat ketika pemungutan sedang berlangsung, itu bisa diterima atau tidak? Soalnya kemarin waktu simulasi bersama PPS, bisa diterima untuk kejelasannya seperti apa. Dari TPS 17 Cisarua, Rifa Nah, Munawar. Kang Iwa dibuka PKPU 25 tahun 2023. Jadi PKPU bukan 25 tahun 2023. Jadi biar bukan kata Pak Agung ya, tapi kata PKPU. bentar Pak, saya buka dulu. Ya. Yang kecilnya 2. Oke. Oh, pasalnya belasan, Bang Iwa, pasal 12. Bentar Pak. Pasal 53, pasal 12 ke atas. Sebentar. Masalah saksi itu ke atas lagi. Oh, bawah. Itu masalah TPS. Bawah lagi masalah saksi. Terus nah ini saksi nih, ke atas. Tadi ke atas. Terus ke atas. Terus. Kayak sebentar. Mana tuh bawah? Harus saya karena. Nah, ini dia. Yang itu sih tadi yang Menyatakan. Ada di situ nanti sebentar saya cari dulu sini ya. Dan terus kalian minta Ya. Jadi pertanyaannya, bila mana saksi datang saat pemungutan suara berlangsung, saksinya datang membawa surat mandat, misalnya jam 10 datang, gitu. Tetap diterima atau tidak. Nanti kita berbicara dasar regulasinya seperti apa. Sebentar. Nah, ayat 3 benar di situ ada. Pasal 15 tadi. Oh, pasal 15 ya. Ayat 3. Cukup di sana. Tuh dia tadi pasal 15 itu. Ya. Yang poin B dibaca. Untuk pemilu di dalam negeri tadi di atas. Nah, bawah. Atas lagi, Bang Iwa.
Terus, 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 bawah, 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 ke bawah, ke bawah, ke bawah sebentar. Nah, yang B, lihat itu. Untuk pemilu di dalam negeri wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh paling lambat sebelum rapat pemungutan suara. Ini bahasa regulasi, bahasa PKPU. Nah, ini yang harus kemudian disampaikan sebetulnya kepada para peserta pemilu dan partai politik, mau baik itu tim pemenangan presiden dan juga saksi DPD, bahwa mereka kalau mau kemudian menjadi saksi di TPS, paling lambat secara regulasi seharusnya menyerahkan surat mandat itu sebelum pemungutan suara dibuka atau dimulai. Kalau melihat dari ayat 3 huruf B ini. Seperti itu. Nah, tetapi kan permasalahannya di lapangan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun paheras-heras jeung saksi, suasana di TPS jadi tidak kondusif. Betul atau tidak? Betul, betul. Nah, makanya ketika terjadi problematika seperti ini, agar KPPS tidak disalahkan, tanya dan minta rekomendasi dari PTPS. Kuncinya itu. Jadi nanti biar PTPS yang menyampaikan apakah diterima atau tidak. Jadi bolanya dilemparkan ke PTPS. Jangan kemudian KPPS yang nyahawanan tarima sementara aturan regulasinya seperti ini. Khawatir nanti oleh PTPS, oleh PPKD dan lainnya dianggap pelanggaran administrasi. Jadi minta aja dulu rekomendasi dari PTPS. Bah, PTPS kurang Arium, ini kira-kira diterima atau tidak. Karena di situ ada PTPS sebagai wujud perwakilan daripada Bawaslu. Nah, bagaimana cara kita kemudian melindungi siapa? Melindungi KPPS itu sendiri, diri kita gitu loh. Karena bahasa regulasinya udah jelas. Paling lambat sebelum rapat pemungutan suara yang ditandatangani oleh ABCDE dan lain sebagainya. Ini bahasa regulasinya udah seperti itu. Gitu. Tapi ada PTPS, ya PTPS itu kan 4 orang mijen sampah lah. Kalau ada apa-apa yang sekiranya kemudian pibahayaeun ke orang, kita minta rekomendasi sama PTPS. Mudah-mudahan di sini tidak ada PTPS-nya. Seperti itu. Tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Jadi dari regulasi sudah jelas ya, pemungutan sebelum dimulainya rapat pemungutan surat suara. Tapi dari kebijakan itu kalau misalnya ada pemilih datang, misalnya pemungutan kan rapat pemungutan itu dimulai jam 7 pagi. Jam 10 baru datang karena kesiangan bangun tidur. Jadi dilemparkan kepada PTPS ini diterima atau tidak, begitu mungkin ya Pak? Ya. Tapi kalau mandatnya sudah duluan, misalnya tanggal 13 atau tanggal 12 sudah masuk. Itu kira-kira bagaimana Pak? Kan paling lambat bahasanya. Tidak diatur paling cepatnya kapan. Oh, Jadi iya, kalau bisa maksudnya ngasihnya 3 bulan misalnya, sebelumnya, mandatnya kalau sudah KPPS sudah dibuat. terbentuk bisa oke. Kan diaturnya paling lambat, bukan paling cepat. Mandat yang masuk ya Pak? Iya. Oh, Gitu siap. loh. Berarti Ya. kalau misalnya tanggal 13 mandatnya masuk, dia datangnya pas hari pemungutan sore, tidak jadi masalah. Nah, nggak jadi masalah kalau masalah datang urusan belakangan. Tapi Masukkan mandatnya masuknya kapan? Gitu masukkan loh. kejadian khusus. Iya, tadi masukkan kejadian khusus. Dia pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dia tidak hadir. Iya. Kejadian khusus penting ya, harus terus dicatat itu. Itu ngebantu KPU. Jadi gini, kalau kemudian kejadian khusus dicatat detail, kemudian ini dijadikan alat bukti nanti ketika ada sengketa, baik itu nanti di Bawaslu maupun kemudian nanti di Mahkamah Konstitusi, dengan adanya kejadian khusus sebagai alat bukti, kita setidaknya bisa menyingkirkan kesaksian dari pihak-pihak yang menggugat KPU dengan adanya kejadian khusus tersebut. Itu rekam jejak proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS itu di kejadian khusus. Seperti itu. Siap. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Di wilayah kami ada disabilitas tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi tidak mempunyai KTP. Seandainya keluarganya meminta untuk sweeping, apakah harus tetap kita layani atau tidak? Itu mungkin pertanyaan dari TPS 47 Cisarua. Terdaftar dalam DPT atau tidak?
Kalau misalnya terdaftar di dalam DPT, Kan dia punya kakak, bisa jadi KTP-nya hilang. Kita kan nggak pernah tahu. Terus dilacak dulu. Kenapa dia iya. tidak memiliki KTP? Hmm. Ya, kan seperti itu. Tapi kalau dia tidak terdaftar dalam DPT, tidak punya KTP, ya udah. Nah, Ya mau udah. bagaimana lagi, posisinya harus ditolak daripada teman-teman memasukkan pemilih yang tidak berhak ke dalam TPS dan dia menggunakan hak pilihnya. Awas teman-teman, hati-hati. Bisa pemungutan suara ulang itu. Coba baca di klausul pemungutan suara ulang di Undang-Undang Nomor 7 2017. Salah satu klausul pemungutan suara ulang itu adalah ada pemilih yang bukan haknya memberikan hak suaranya di TPS lebih dari satu orang. Kalau satu orang masih boleh, aman dari PS. Tapi kalau sudah dua orang, pemungutan suara ulang. Nah, hati-hati KPPS, ulah kemudian asik pemungutan suara ulang, benar-benar honor deui, entong. Jangan kayak begitu. Cari eta teh aib, jangan. Berarti tandanya KPPS-nya kerjanya tidak benar gitu loh. Jangan. Sugan kemudian ternyata tidak diberi honor, kenapa? Karena bagian daripada kesalahan KPPS kumaha. Kan Iya, bisa jadi kan? betul, betul. Nah, makanya harus hati-hati semua. Ya, Oke, siap. Pak Agung, siap. eh, ini tentu saya juga jadi lebih besar terkait dengan saksi yang mandat nih. Jadi kita diskusi saja sebetulnya. Kalau tadi memang kita mengatur kepada pasal 15. 15 ya. Ayat 3 huruf B. Iya betul. Tapi nanti kita sama-sama sikapi barangkali di pasal 16-nya Pak Agung di halaman 13 sebelumnya. Ini waktu takutnya saya salah mempersepsi gitu. Di pasal 16-nya terutama di halaman 13-nya itu di ayat 6 barangkali. Di situ juga ada kalimat yang menjelaskan bahwa dalam hal terdapat saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dimulai, KPPS, KPPS-LN, dan KPPS-LN KSK dapat menerima surat mandat dari saksi dan mempersilahkan untuk mengikuti rapat pemungutan suara. Ini juga jangan sampai nanti teman-teman yang ada di sini juga terpaku pada ayat yang 15, tapi ternyata di ayat 16-nya, di pasal 16 di ayat ini-nya akan dilakukan seperti itu Pak Agung. Ya itu bisa jadi emergency exit lah. Ketika kemudian dipersilakan oleh KPPS gitu ya. Yang pertama harus dipahami, memang ini seolah-olah bertentangan ya antara ayat tadi pasal 15 ayat 3 huruf B dengan ayat 6. Nah, terkait masalah ini saya tidak bisa komunikasi. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, kalaupun kemudian pasal 16 ayat 6 ini tidak ada, pasal 16 ayat 6 ini tidak ada, bagi saya pribadi, saya cenderung mengizinkan saksi untuk masuk ke tempat pemungutan suara. Tapi dicatat Seperti itu. saja Pak Agung ya. Kalau saya pribadi ya, kalau ditanya pribadi, kenapa? Karena itu menjadi hak dari partai politik. Sebenarnya seperti itu. Ya. Selama kemudian, makanya kenapa kemudian saya minta untuk ditanyakan dulu kepada PTPS agar kemudian teman-teman KPPS itu selamat. Tapi kalau arah saya, biar pribadi saya, kalau seandainya pasal 16 ayat 6 pun ini tidak ada, tadi saya sampaikan, saya pribadi lebih condong untuk menerima saksi tersebut. Apalagi kalau ternyata ada aturan yang memperbolehkan. Ini kan tinggal teman-teman nanti KPPS menggunakan dua perangkat aturan dan regulasi ini untuk digunakan tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di TPS. Lamun saksi napi kasebelen, punten Pak, Bapak melanggar pasal 15 ayat 3 kan gitu. Kan gitu. Bisa jadi bahan kemudian KPPS bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang orang teh pinter-pinter kan posisinya dari KPPS mah kudu pinter. Komo PPK mah kudu pinter. Pada saat pleno misalnya kan, nanti pleno PPK kan gitu. Saksina diberi heula makanan, dibikin capek heula strategina kan. Arah kemudian orang aguluyur pleno kan gitu. Kan itu sudah bagian daripada strategi. Silakan nanti ini kan kita membahas
seluruh permasalahan ini untuk kemudian menjadi senjata teman-teman KPPS pada saat melaksanakan tugasnya nanti di hari H. Nah, seperti itu. Siap. Gitu loh. Kan situasional saja. Terima kasih Pak Agung. Jadi mungkin teman-teman KPPS yang hadir di sini, juga teman-teman KPPS yang hadir di sini juga barangkali kita memang dengan adanya mungkin ini sangat besar manfaatnya gitu kan. Cuman mungkin juga pada teman-teman barangkali kami titip kalau memang ada yang ya memang seharusnya teman-teman sudah mulai membaca terkait dengan aturan-aturan ini yang memang mungkin di-share oleh teman-teman PPS-nya dan membaca aturan-aturan yang ada secara utuh dan komprehensif gitu kan. Karena memang ternyata ada yang ternyata tidak terbahas di pasal awal, tapi ternyata tiba-tiba ada bahasanya di pasal berikutnya. Jadi memang teman-teman harus sudah mulai memahami dan membaca terkait dengan aturan ini. Barangkali seperti itu ya Pak Agung ya. Yang jelas mungkin adanya pertemuan ini dengan media diskusi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kami dan untuk kita semua dalam rangka menghadapi hari Rabu tanggal 14 nanti yang memang menjadi ujung tombak ya kita menghasilkan pemimpin untuk bangsa ini. Itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Agung. Ya. Saya jawab yang ITPS nomor 7 ya, Cisarua ya. Mohon solusi di DPT terdaftar tapi surat pemberitahuan tidak ada, apakah pemilih bisa dimasukkan ke DPK? Tidak bisa, tetap DPT. Teman-teman harus tahu, cek pemberitahuan atau surat pemberitahuan itu namanya pemberitahuan, bukan undangan. Bukan kemudian cek pemberitahuan atau surat pemberitahuan itu menjadi dasar orang itu bisa memberikan suara atau tidak. Yang menjadi dasar orang itu memberikan suara atau tidak itu dia terdaftar dalam DPT atau tidak. Gitu. Nah itu ya. Jadi kalau saya pemberitahuan yang tidak dapat bagaimana? Ya datang saja ke TPS, toh dia sudah terdaftar dalam DPT bahwa kemudian KTP elektroniknya. Selesai. Gitu. Jadi kalau tidak dapat warga kemudian tidak dapat surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan yang tidak tercetak dan lain sebagainya, tidak jadi dasar atau alasan bahwa warga tersebut tidak bisa mencoblos di TPS. Selama dia terdaftar dalam DPT. Gitu loh. Seperti itu. Diam kau kucing. Tuh, jadi memang kan pasti diskusinya berkembang ke Kang Iwa, Kang Asep, sampai scanner kayak ditanyakan tuh kan. Emang kayak begitu. Kalau kita membahas pemungutan penghitungan suara, mual beres saja, cek saya oke. Bisa lebih ke subuh cari tanda kieu mah. Geus puguh ya mah. Gitu. Kalau yang TPS 05 Selabatu saya tidak bisa jawab ya. Itu kebijakan ada di KPU, bukan silakan nanti teman-teman PPK-nya kemudian sounding ke KPU-nya. Mangga. Pertanyaan yang mana, Pak? Itu mengenai scanner. Oh iya. Ya, itu kebijakan ya. Saya nggak bisa jawab. Ya, ya. Untuk dokumentasi penulisan teknis sepertinya apa? Hasil fotonya di print atau cukup link kumpulkan foto-fotonya dilaporkan. Untuk dokumentasi pendistribusian C pemberitahuan. Teknisnya seperti apa? Hasil fotonya di print atau cukup link kumpulkan fotonya dilaporkan. Silakan Pak Ketua untuk dijawab. Nah, itu memang enggak PPK Cikole. Baik, terkait dengan dokumentasi ya itu memang teman-teman harus mendokumentasikan terkait dengan pendistribusian C pemberitahuan. Untuk terkait dengan dokumentasi tersebut, kalau memang teman-teman KPPS mungkin agak sedikit keberatan di dalam menyimpan di HP-nya atau di alat komunikasinya,
Silakan, memang mungkin kita lebih mengarahkan untuk supaya berkomunikasi dengan teman-teman PPS-nya. Yang jelas mungkin di dalam regulasinya tidak ada ketentuan untuk mencetak ya, tidak ada mencetak atau memberikan dalam atau mengumpulkan dalam bentuk hard copy atau dicetak gitu kan. Yang jelas mungkin ini ada sebagai dasar buat teman-teman manakala nanti ada hal-hal yang ternyata di luar dugaan terjadi sesuatu. Nah, ini menjadi barang bukti bahwa pemberitahuan itu sudah betul-betul sampai di si pemilih gitu. Nah, mungkin teman-teman terkait dengan dokumentasi tersebut silakan dikomunikasikan dengan PPS-nya masing-masing bagaimana nanti solusinya. Yang jelas dalam bentuk hard copy tidak, karena di dalam regulasi pun tidak disampaikan. Jadi silakan disimpan saja. Kalaupun memang merasa agak sedikit keberatan, mungkin teman-teman silakan berkomunikasi dengan PPS-nya masing-masing. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Ketua untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan, seberapa siapkah aplikasi Sirekap? Insya Allah lah, hari hama. Siap lah. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan lancar. Intinya nanti saat Sirekap itu digunakan, foto saja terlebih dahulu untuk masuk di dalam Sirekapnya. Karena yang saya cek kemarin saat kita lihat masing-masing KPPS, lancarnya untuk Sirekapnya itu foto dulu. Nanti kan ada foto awan dan untuk hasil akhir. Nanti untuk sudah dipoto semua, karena kita tidak bisa mengambil gambar ini dari galeri. Jadi harus foto langsung, dan Sirekap dipoto langsung tidak masuk ke galeri gitu. Jadi harus sebelum digulung, sebelum menghitung suara yang lain, dipoto terlebih dahulu semua sudah masuk, baru diawankan. Jadi dikirim submit lah kalau di Sirekapnya itu. Kalau sudah submit, warnanya sudah warna kuning atau hijau lah gitu ya. Nanti dia akan biru nanti untuk bisa edit di setiap lembaran C hasil. Itu ya untuk seberapa siap aplikasi rekap ya, kalau menurut saya siap lah. Pakailah lagi. Ya. Dengan Sirekap ya. Dan ini saya alami dan saya sudah komunikasikan dengan Bang Niwa. Jadi teman-teman ketika berbicara Sirekap setelah melakukan foto, hati-hati pada saat atau akan melakukan opsi terakhir itu submit ya, Bang Niwa ya. Submit. Karena ternyata faktanya setelah kita melakukan submit, bisa saja terjadi yang kami alami pada saat simulasi, kita sudah melakukan edit, misalkan, terus disubmit. Ternyata tanpa kita sadari, ternyata masih ada yang ternyata salah. Nah ini ternyata faktanya setelah disubmit kita tidak bisa lagi melakukan edit. Nah ini tolong teman-teman KPPS diperhatikan untuk yang melakukan Sirekap, bahwa ternyata ketika akan kita melakukan submit, pastikan dulu angkanya sudah betul, ya sudah betul. Karena ini pernah kita alami atau pernah saya alami, ternyata pas dilihat masih jadi ada angka yang salah, tapi jumlah betul. Sehingga ketika kita akan melakukan edit tidak bisa, ternyata menurut Bang Niwa sebagai deputy teknis kami, ya ternyata faktanya ketika memang sudah melakukan submit, ternyata kita tidak bisa melakukan edit lagi. Itu jadi tolong teman-teman KPPS yang mempunyai Sirekap nanti tolong diperhatikan. Dan sesuai dengan informasi dari Bang Niwa sebagai deputy teknis kami, mudah-mudahan Sirekap di hari H betul-betul bisa lancar dan maksimal. Walaupun hanya sebatas itu alat bantu bagi kami, bagi teman-teman semua, tetap bagi kami prinsipnya adalah walaupun ada bantu tetap harus bagus dan harus maksimal. Itu tanggapan Pak. Oke. Terus untuk mengenai scanner, jika tidak mempunyai mesin scanner dan jika tidak ada untuk menyewa, apakah bisa memakai aplikasi scanner di HP? Saya nyatakan bisa. Jadi untuk di print langsung, karena asal bentuknya tidak berubah, angkanya tidak berubah. Jadi menggunakan HP di scanner bisa.
Oh, ini Pak Ketua izin lip, siap. Pak Ketua sudah lip. Pemilih dengan keterbelakangan mental secara fisik sehat tapi tidak mengenal huruf dan angka, apakah diperlukan pendampingan waktu pencoblosan di bilik suara? Mohon solusi di DPT. Udah dijawab itu yang solusi di DPT tadi ya. Bentar, jadi nggak jawab barusan. Oh, pemilih dengan keterbelakangan mental secara fisik tapi tidak bisa mengenal huruf dan angka, apakah diperlukan pendampingan waktu pencoblosan? Gimana? Gimana kira-kira? Ya, baik, Pak Danila. Jadi untuk pemilih dengan keterbatasan mental ataupun dan sebagainya termasuk fisik juga, eh, mereka bisa tetap memilih karena memang prinsipnya adalah pemilu itu atau memilih atau menentukan pilihan adalah hak bagi warga negara Indonesia. Maka apapun bentuknya, maka mereka harus melaksanakan hak pilihnya, jangan sampai hilang hak pilihnya. Sehingga di dalam regulasinya ada semacam dibantu yaitu dengan menggunakan pendamping pemilih, di mana mungkin dalam pelaksanaannya di masing-masing TPS nanti bahwa ketika ada kondisi pemilih sebagai apa dengan kondisi yang tadi atau tertentu atau yang tadi, maka bisa digunakan pendamping pemilih. Lantas bagaimana nanti ketika memang katakanlah misalkan buta huruf atau tidak menurut, maka mungkin si pendamping ini bisa meminta atau bisa menunjukkan ataupun misalkan memberikan isyarat bagaimana caranya ketika si pemilih ini bisa juga memberikan isyarat kepada pendampingnya untuk melakukan pencoblosan. Artinya pendamping pemilih ini bisa juga membantu pemilih yang memang punya keterbatasan untuk melakukan pencoblosan atau untuk melakukan pemungutan suaranya, atau misalkan melakukan mencoblos dengan alat coblos, tapi dengan catatan memberikan isyarat atau meminta isyarat kepada pemilih tersebut untuk memilih yang mana. Bisa saja misalkan ketika memang dia punya keterbatasan, misalkan tidak bisa membaca atau tidak bisa menghuruf, maka mungkin dia bisa menunjuk menggunakan telunjuknya atau yang lainnya atau ini sebagainya di anggota tubuhnya. Yang jelas jangan sampai nanti ketika si pemilih ini melakukan hak pilihnya, walaupun misalkan menggunakan pendamping seolah cuma pendamping tidak bisa seperti itu. Maka ketika akan melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya, maka si pendamping ini harus meminta isyarat atau memberikan isyarat cekali nama atau peribahasanya saya harus memilih yang mana gitu. Maka dia harus memberikan isyarat-isyarat tertentu agar si pemilih ini memberikan isyarat juga bahwa dia akan memilih A, B, C, D atau D-nya gitu kan. Itu barangkali jawaban dari kami. Oke, terima kasih Pak Ketua jawabannya. Pak, kalau KTP hilang, apakah bisa diganti dengan kartu keluarga ketika akan memilih? Jadi kalau itu regulasinya kemarin harus ada foto pribadi gitu ya, harus ada foto pribadi. Kalau di kakak kan tidak ada. Jadi kalau KTP-nya hilang, ya bisa dengan SIM atau paspor. SIM, paspor. Tapi di SIM tidak ada nomor KTP, Pak. Biar bisa dibandingkan dengan kakak, disandingkan. Oh iya. KTP bawa, SIM bawa, namanya sama, bisa disandingkan. Oh Alamat iya. sama. Dari nama berarti ya ngambilnya. Betul, penyandingannya seperti itu. Oke, itu mungkin dari TPS 12 Kelurahan Cikole, Rijal Wahyudin. Kita lanjut TPS 46 Cisarua. Kalau di DPT yang meninggal masih ada, harus diserahkan kemana? Sedang surat panggilannya ada. Oke, untuk cek pemberitahuan berarti ya. Bila mana pemilihnya meninggal itu nanti diserahkan kembali ke PPS dengan nanti tanggal 13 terakhir jam 17.00 ada 5 poin untuk diberita acarakan. Yang pertama meninggal dunia.
Yang kedua pindah, orangnya pindah gitu ya. Karena keluar kota. Terus yang ketiga tidak dapat ditemui sampai keluarganya tidak ada, itu jangan dititipkan kepada RT, jangan dititipkan kepada tetangga. Itu ada 5 poin keseluruhannya. Itu mungkin untuk Kang tadi itu TPS 46 Cisarua. Jadi itu nanti diserahkan kembali ke PPS. Dan ada DPT-DPT yang dilaporkan kepada PPS oleh KPPS sebelumnya. Sebelum DPT-nya dicetak, itu DPT-nya sudah dicoret, namanya sudah tidak ada. Itu mungkin ya. Apakah dari TPS 01 Kelurahan Cikole, apabila ada surat suara yang dicoblos dalam satu partai untuk 2 caleg, itu gimana Pak? Sah atau tidak? Dihitungnya seperti apa? Maaf, tadi terlambat soalnya. Oke, siap. Penuh. Kursinya penuh karena karcisnya laku. Sah ya. Jadi dibantu jawab dari Sah ya. Agung. Sah ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Satu surat suara itu nilainya 1. Selama masih ada di dalam kolom peserta pemilu, mau dicoblos berapa kali pun itu sah. Tapi kalau dicoblosnya untuk caleg 2, maka suaranya lari ke partai politik. Sah untuk parpol. Intinya masih menggunakan alat coblos, dicoblos dimanapun masih di area yang menurutnya sah, sah berarti. Ya, di kolom peserta pemilu intinya. Ya, baik itu partai kalau politik, DPD misalnya maupun kan, presiden. ya, kalau misalnya DPR kota nih, partainya dicoblos, ada calegnya 9, semua calegnya 9 dicoblos, sah atau tidak? Sah. Sah. Sah lah, sah untuk parpol. Jadi kalau ada 9 coblosan tetap sah teman-teman. Di presiden juga sama. Kalau misalnya matanya dicoblos, hidungnya dicoblos, ada yang gitu kan Pak? Iya kalau sah tetap. Iya tetap sah. Selama masih di kolom peserta pemilu itu sah. Sah. Calon tersebut baik itu di partai pendukungnya ataupun di nomor urutnya ataupun di nama calonnya itu tetap sah. Kecuali tidak sah itu hingga jadi robek, jadi digacok, wah gitu ya, digacok sampai bolongnya besar, jadi kelihatan dibolongi oleh tangan, jadi tidak sah. Jadi sobek itu jadi tidak Ya, sah. disobek jadinya ya, jadi tersobek menggunakan rokok itu jadi tidak sah. Ini dulu ya, kalau dicolok satu partai, satu caleg, suaranya untuk caleg. Ya, betul. Jangan dihitung 2. Suaranya untuk caleg. Nah, ini harus dibintek lagi Kang Iwa, di-drill lagi 3 hari ke depan ya. Ini keluar Cikole. Mungkin orang bintek di kaping 15 kali itu Pak. Gimana? Orang bintek di kaping 15 kali itu Pak. Ya, gitu dia. Untuk persiapan putaran kedua. Tapi kemungkinan nggak Pak kalau putaran kedua untuk presiden? Ya? Pak Agung, kalau Apa? kalau terjadi putaran kedua, apakah memungkinkan atau tidak? Apakah terjadi atau tidak ya maksudnya putaran kedua itu? Mungkin ya Pak Agung ya. Saya mau komentar. Dan PPK nggak boleh komentar kode etik tah. Enggak, maksudnya Kita boleh mungkin bertanya. tidak. Saya ingatkan Kan ya, ini Pak, PPK nggak boleh komentar. Pak. Hah? Ini kan ini begini kan tetap etikanya dijaga. Ya. Itu etika penyelenggara pemilu. Ya. Jangan. Kalau saya bisa komentar, cuma saya menghargai teman-teman PPK dan Saya teman-teman tanyanya PPS. ke Pak Agung. Ya, kalau saya boleh karena saya sudah bukan anggota KPU lagi. Gitu. Oke, dari TPS 18 Kelurahan Cisarua, Dedi Kusnadi. Kalau printernya harus dibawa ke lokasi TPS, nanti pas pemungutan suara untuk kebutuhan printnya. Iya, harus dibawa ke lokasi TPS karena saat diperbanyak tidak bisa dibawa keluar area TPS. Kalau dicolok satu partai dari TPS 17 Cikole, Dewi Kertapati. Kalau dicolok satu partai dan satu caleg suaranya untuk partai atau untuk caleg,
kalau dicolok satu partai dan satu calon. Jadi itu mah sahnya ke caleg. Jadi satu suara itu coblosannya kalau misalnya partainya dicoblos, calegnya dicoblos satu, tapi ya satu coblosan itu masuknya ke caleg. Kalau misalnya partainya dicoblos nomor 4 dan 5 dicoblos, jadi ada 3 coblosan itu masuknya ke partai. Mungkin itu sedikit dari yang luar biasa, banyak yang sudah disampaikan. Mungkin closing dari apa kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit closing dari Pak Ketua PPK. Kita 3 hari, sekarang besok sudah masuk 2 hari menuju pemungutan suara. Apa yang mau disampaikan terakhir dari Pak Ketua PPK Cikole, Pak Asep Saifuddin. Mangga. Terima kasih Kang Garniwa. Closing dari saya. Menjelang H-3 ini, kami akan kepada teman-teman H-3 kita punya tugas utama yaitu mendistribusikan ataupun menyampaikan surat pemberitahuan pemilih atau yang namanya C pemberitahuan KPU kepada pemilih. Jadi teman-teman sekali lagi tolong sampaikan bahwa C pemberitahuan ini sudah betul-betul pasti nyampe kepada pemilih. Apabila ada pemilih yang memang susah dihubungi, silakan teman-teman menyampaikan ataupun menghubungi keluarganya. Dan bisa dititip di keluarganya selama keluarganya betul-betul bertanggung jawab dan harus tanda tangan di tanda terimanya. Apabila ada pemilih memang sudah sulit dihubungi ataupun tidak ada keluarganya, minimal kita bisa meminta kontak atau nomor telepon WA-nya untuk kita hubungi dan bisa disampaikan C pemberitahuannya dalam bentuk pesan singkat atau pesan elektronik melalui WA tersebut. Dan ketika memang mengirimkan C pemberitahuan melalui pesan singkat ataupun melalui WA, maka kewajiban anggota KPPS yang memberikannya itu untuk melakukan screenshot ya sebagai barang bukti bahwa kita sudah menyampaikan C pemberitahuan kepada pemilih yang memang tidak bisa dihubungi tapi bisa memberikan atau mengirimkan C pemberitahuannya melalui pesan singkat tersebut. Lalu teman-teman punya waktu untuk membagikan C pemberitahuan sampai dengan H-1. Apabila sampai dengan H-1 ada kondisi-kondisi pemilih yang memang dinyatakan susah dihubungi, ataupun ada yang meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang tidak dikenal, maka teman-teman menyimpan C pemberitahuan tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPS. Khusus buat teman-teman atau misalkan untuk teman-teman yang menemukan pemilih yang memang tidak bisa dihubungi ataupun tidak bisa ditemui, maka C pemberitahuannya jangan sekali-kali dititip baik di RT ataupun di RW. Maka silakan teman-teman KPPS menyimpannya untuk selanjutnya nanti dilaporkan kepada PPS di H-1 sampai dengan jam 17.00. Lalu teman-teman sekali lagi silakan baca-baca buku panduannya. Silakan baca-baca, di situ sudah merupakan bagian rangkuman dari regulasi yang sudah disediakan oleh KPU. Jadi teman-teman membaca buku panduan secara utuh dan komprehensif agar teman-teman nanti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara maksimal. Sekali lagi teman-teman punya tugas itu menyampaikan C pemberitahuan dengan aturan-aturan seperti tadi. Terakhir, jaga kondisi karena pekerjaan teman-teman adalah ujung tombak bagi kami. Jaga kondisi, tetap semangat, dan satu kali sekali lagi tetap jaga integritas dan netralitas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Ketua PPK Cikole. Mudah-mudahan itu closing yang luar biasa lah. Mengingatkan untuk kegiatan pemilu di tahun 2024.
tinggal 2 hari lagi, besok masuk ke 2 hari lagi. Mungkin closing dari Pak Agung untuk teman-teman KPPS, teman-teman PPS yang tetap setia hadir. Wow, padat, yang WA juga banyak, tidak bisa masuk. Pokoknya Maka Pak Agung closingnya. tetap semangat, terus perdalami teknis ke pemungutan penghitungan suara di TPS, terus koordinasi dengan PPK dan PPS. Kalau ada masalah di TPS, ulah dikekeuweuk sorangan, ada PPS berbagi, ya, ada PPS tempat mengadu, ada PPK tempat mengadu. Jadi kalau kemudian diselesaikan sendiri di TPS, pusing, pasti yakin lebih baik pusingnya dibagi-bagi ke PPS dan PPK. Itu aja kuncinya. Bisa sampai subuh nantinya. Iya, maksudnya itu. Jadi pusingnya harus dibagi-bagi ke PPS dan PPK. Jangan dipegang oleh KPPS sendiri. Dan PPK dan PPK harus siap membackup, kemudian membackup dan juga membantu KPPS nanti pada hari H. Itu saja kuncinya. Kalau ingin sukses ya kita bekerja sebagai tim. PPK dan PPS harus bersikap sebagai pelayan bagi KPPS. Ketika KPPS-nya memang ada kesulitan, harus dibantu semaksimal mungkin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun Kang Iwa. Ya. Oke, terima kasih Pak Agung, Ketua PPK, teman-teman PPS, teman-teman KPPS, telah meluangkan waktu yang luar biasa isi di dalam kegiatan hari ini, di Zoom hari ini, webinar yang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, apa yang sudah disampaikan oleh tadi, yang pertama mungkin Ketua KPU Kota Sukabumi, terus dari Ketua PPK Kecamatan Cikole, dan termasuk dari Pak Agung juga suara selaku narasumber dari 3 narasumber ini yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share kembali ilmunya, sampaikan kembali. Intinya teman-teman chemistry, kekompakan teman-teman harus berjalan dengan baik. Jangan sampai saat kegiatan nanti di hari pelaksanaan silih tuduh, silih mengandalkan. Jangan sampai ada bahasa kan nu apal lagi didinya, sok we gawean ke didinya. Nah, ini tidak akan benar lah nanti dan akhirnya sudah capek, emosi, fokus hilang, pelaksanaan jadi kacau balau. Itu dari kita PPK Kecamatan Cikole. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat narasumber semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.